geletak kakak sambil belia darimu, tumpahan bekerja, rindu ini ada di hati. Menawa duit mandi, irah gesing kau bertemu, itu pasti ada rasa, itu pasti ada rindu. Itu dia penampilan dari Euphoria Band. Hai, selamat sore Euphoria. Halo. Oke, makasih ya sudah membuka acara kita sore hari ini. Nanti kita akan tanya-tanya lagi, tapi break dulu ya. Sebelumnya kita akan sapa dulu pemirsa Bali TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa saya Rai Setiawati kembali hadir tentunya menjumpai Anda dalam program Yowana Live. Dan sore hari ini kita akan membahas topik, biasa setiap minggunya kita selalu memiliki topik yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas terkait unjuk prestasi siswa SMP Negeri 1 Kediri. Jadi siapa saja narasumber yang sudah hadir sore hari ini? Yang pertama kita langsung sapa narasumber kita yang pertama sudah hadir Amanda Aziza Permana Adri. Jadi juara Best Talent Icon Nasional. Om Swastiastu Amanda. Om Swastiastu Kak. Gimana kabarnya Amanda sore hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya. Oke, dan berikutnya juga sudah hadir I Gusti Putu Weda Wangsa, juara Mepidarta Bahasa Bali dan juga juara menulis lontar Bahasa Bali. Om Swastiastu Weda. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Weda? Sangat baik sekali Kak. Punapi Gatra berarti cocoknya ya. Ya baik. Oke, selamat datang studio Bali TV. Berikutnya juga sudah hadir Ibu Sagung Raka Suartini, SPD MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kediri. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Punapi Gatra Ibu sore hari ini. Becik Ya, baik, selamat datang studio Bali TV. Dan seperti biasa pemirsa Bali TV, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini terkait unjuk prestasi siswa SMP Negeri 1 Kediri. Baik, kita langsung yang pertama dari narasumber kita ada Amanda. Panggilannya siapa, Amanda atau siapa ada panggilannya? Panggilannya Caca Kak. Caca, jauh banget Ya. ya. Oke, panggilannya Caca. Oke, Caca ini bisa diceritakan terlebih dahulu selain sekolah ataupun biasanya mengikuti lomba, apa aja sih kesibukannya belakangan ini? Buat kesibukannya Caca sih yang pastinya belajar dulu ya Kak. Terus kalau buat kayak kegiatan yang les gitar, les vokal, Caca lakuin pas ada waktu luang aja gitu. Oke, jadi lebih banyak cenderung ke musik ya. Iya. Berarti nanti bisa gabung sama kakak-kakaknya ya. Oke, nah berikutnya juga nih dari Weda. Sama juga nih pertanyaannya masih sama Weda. Kalau Weda belakangan ini kesibukannya apa aja Weda selain aktif juga lomba? Weda sekarang kelas 3 ya? Iya, oke. Apa aja Weda? Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk kesibukannya sekarang ini kan akan menghadapi ujian nasional ya, ujian nasional SBN itu. Jadi Tian harus pintar mengatur waktu. Iya. Oke, jadi kesibukannya apa aja? Lebih mengatur waktu Lebih aja, mengatur fokus waktu belajar untuk, ya, aja fokus berarti ya? belajar dulu ya. Oke, udah kelas 3 soalnya ya. Oke, baik, lanjut ke Bu Kepsek. Bu, kalau melihat dari dua siswa-siswi Ibu ini kan mereka adalah salah satu siswa yang berprestasi Ibu ya di SMP Negeri 1 Kediri. Nah, ini kalau boleh diceritakan gimana sih caranya untuk merekrut siswa yang berprestasi? Biasanya apakah mereka yang memiliki kesadaran datang sendiri atau biasanya memang dari pihak sekolah yang mencari bibit-bibitnya sendiri? Seperti apa Ibu? Silakan. Terima kasih Derai. Kalau kita di SMP Negeri 1 Kediri itu dari PPDB sudah kita merekrut memang anak-anak yang sudah punya prestasi. Nah kemudian setelah mereka menjadi siswa di SMP Negeri 1 Kediri, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, kita punya program untuk pengembangan diri ataupun ekstrakurikuler. Iya. Nah kebetulan untuk di bahasa Inggris anak-anak sendiri yang buat klub English Club Spensi namanya. Wow, Ya. jadi ada klubnya sendiri Ya, Bu ya? English Club Spensi. Iya. Kalau misalnya di bahasa Bali itu ada memang sanggar nyurat nyurat sastra Bali. Ya, nyurat sastra Bali. gitu. Iya, baik. Dan kebetulan ini dari Caca dan Weda perwakilan dari untuk yang bahasa Inggris dan bahasa Balinya ya. Oke. Iya, baik. Nanti kita juga akan bahas lagi seputar dari gimana ceritanya dari Caca, dari Weda juga. Gimana sih faktor yang bisa menyebabkan kalian berprestasi tapi tetap bisa membagi waktu juga ya. Oke, nanti kita akan cerita bersama-sama dan tentunya nanti kita juga akan ngobrol dengan Euphoria, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Ya, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan narasumber dari adik-adik SMP Negeri 1 Kediri. Kita juga akan tanya-tanya langsung nih seputar dari prestasi dari yang sudah diraih dari adik-adik kita sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ke band terlebih dahulu ya. Kita akan tanya-tanya dulu, ngobrol dulu sebentar dengan band dari Euforia. Oke, nah silakan dari Euforia bisa diperkenalkan dulu satu persatu dari personilnya. Terima kasih. Kita dari Euforia, kita ada 4 personil ya. Yang pertama mungkin dari drummer kita ada Dwi namanya. Terus ini ada Wahyu dari Ya, gitar supaya band. kalian juga sama memiliki aura yang semangat seperti itu Bisa ya. menularkan juga pada penonton-penontonnya. Iya, oke. Nanti kita ngobrol lagi ya, boleh break dulu ya. Ya, dan lanjut lagi nih dengan ketiga narasumber kita sore hari ini. Nah, mungkin yang pertama dari Caca dulu nih. Nah, Caca, ini kan prestasi Caca ini berawal dari ikut kegiatan modeling ya, dan sampai itu ke Jakarta, terus juara juga ya di Jakarta ya, juara 1. Nah, ini bisa diceritakan kenapa sih juaranya tuh sampai ke Jakarta? Itu awalnya seperti apa, Caca? Nah gini Kak, buat awalnya sih Caca emang sering ikut lomba di Bali dulu kan. Caca lebih sering ikut lomba di Denpasar. Dan Caca akhirnya terus ikut lomba. Dan Caca masuk 20 besar Muslim Han Got Talent. Terus itu memang hadiahnya dikirim ke Jakarta gitu. Iya, oke, jadi dikirim ke Jakarta terus akhirnya berkompetisi di Jakarta. Iya. Nah, itu ceritanya berkompetisi di Jakarta terus akhirnya bisa dapat juara 1 itu ikut yang kategori apanya itu, Caca? Itu Caca ikut yang kategori talentnya Kak, buat yang bakat kan. Dan di situ Caca juga milihnya yang bakatnya jadi presenter dan ya dapet juara 1. Saingan nama kakak gitu ya, yang pilih presenter ya. Oke, itu dapat juara 1. Dewan jurinya itu tadi kamu sempat cerita itu dari Arseti Bilbina ya untuk Iya. model nasional. Terus ada juga Dwi Andika ya Iya. untuk yang presenternya. Oke, kesan-kesan mendapat juara 1 di Jakarta terus bersaing dengan bukan dari Bali saja ya, bahkan Iya. dari ada yang di Jakarta juga, Jogja dan banyak lagi yang lainnya ya. Banyak banget. Gimana rasanya ketika dikirim ke Jakarta itu? Pastinya nggak nyangka banget ya kan Kak, terus seneng banget, ada juga rasa nervousnya. Caca jadinya kayak speechless gitu kan, apalagi jurinya itu artis gitu. Oke, kamu sengaja cari artisnya aja ya, biar dapat foto juga ya. Iya. Oke, nah nanti kita cerita-cerita lagi lebih lanjut. Kalau dari Weda ini kan prestasinya lebih ke bahasa Bali ya. Kamu benar-benar mencintai dari budaya Bali ini sendiri. Nah ini awalnya mana yang lebih dulu Weda? Kamu belajar menulis lontar aksara Bali atau Mapidarto? Ya, jadi awalnya tiang niko di SD. Di SD niko tiang mengikuti Porsnijar niko khusus untuk di nyurat aksara Bali. Niko. Kebetulan juga nenek tiang harus pembina niko. Tapi di SD niko nggak pernah dapat juara. Iya. Lanjut di SMP niko menekuni Dharma Wacana dulu. Dharma Sama Wacana juga ya. Ya, pernah dapat juara juga. Lanjut ke Pidarto, habis di Pidarto baru tiang niko belajar menyurat aksara Bali di atas daun lontar niko. Oke, itu nggak susah kalau nyurat aksara Bali itu di daun lontar. Biasanya kalau kita tulis di buku aja itu kan sudah susah. Kalau di lontar ada nggak tingkat kesulitannya buat kamu? Tingkat kesulitan untuk menulis di lontar niko kan dari jiwa dulu. Bagaimana jiwa kita menulis di lontar niko akan kelihatan sekali. Kalau memang jiwa itu keras, untuk mempelajari lontar niko sangat sulit. Jadi Baik. kita harus memiliki jiwa yang lembut untuk menulis di atas daun lontar. Berarti jiwa kamu lembut banget ya? Nah, ya seperti itu juga. Ya, oke, lanjut ke Ibu Kepsek. Bu, ini kalau dari anak-anak ini sendiri Bu untuk mendidik mereka kan masih anak-anak ya Bu ya, biasanya juga sering moody seperti itu Bu ya. Ini gimana caranya supaya tetap membuat mereka tetap aktif untuk berprestasi tanpa ada istilah, wah ini sekarang aja berprestasi tapi besok-besok udah lupa lagi Bu. Gimana Bu caranya mempertahankannya? Terima kasih. Kebetulan kalau di sekolah kami anak-anak yang memang multi talent itu dia latihannya serius. Iya. Jadi kita di sanggar dengan terjadwal masing-masing daripada sanggar ada IPA, ada bahasa Inggris, ada komputer dan lain sebagainya, itu dia punya jadwal tersendiri setiap minggunya. Nah kebetulan mereka berdua ini Amanda dan Weda mereka ini tekun. Bahkan banyak punya kelebihan prestasi. Di samping memang setiap hari khusus untuk bahasa, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Bali, Baik. ya bahasa Indonesia, kita punya kegiatan yang namanya literasi. Baik. Jadi setiap pagi atau sore menjelang masuk ke kelas, kita punya adakan waktu untuk mereka bercerita, berpidato, baca pantun dan lain sebagainya untuk melaksanakan literasi sekolah.
Iya, baik. Jadi istilahnya memang dari pihak sekolah sudah benar-benar untuk meyakinkan mereka, nggak ada istilahnya males-malesan ya Ibu ya, walaupun sudah berprestasi ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Adik sayang Dingehang jani Ada nekel orang beli jadi Untuk perasaan beli Nesu bekadung jatuh hati jadi Sengkal beli nyakitin nadi Adik sayang jiwa di hati beri Lagi sudah dihibur tadi dengan Euforia Band ya. Oke, Euforia. Nah ini kalau untuk dari band kalian ini sendiri, gimana sih caranya untuk menjaga kekompakan band? Sangat sulit ya. Terus terang, kalau di kita sendiri agak sulit ya. Kalau soalnya kita rata-rata sih udah ngaruh, jadi seperti hobi gitu sudah melekat mendarah daging di kita. Itu masih bisa ditangani sih. Oke, jadi pokoknya walaupun merasa susah, yang penting tetap ngumpul-ngumpul aja dan akhirnya bisa ya untuk membuat karya ya. Oke, makasih ya Euforia. Dan baik pemirsa Bali TV, setelah tadi di segmen pertama dan di segmen kedua kita sudah mengundang ada Ibu Kapsek dari SMP Negeri 1 Kediri sebagai narasumber, dan di segmen ketiga ini juga sudah hadir narasumber kita selanjutnya. Beliau merupakan Anak Agung Ngurah Eri Lasmana SS, jadi guru bahasa Inggris sekaligus pembina English Club. Om Swastiastu, Mr. Eri. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Mr. Eri sore hari ini? Baik-baik. Baik ya, baik Mr. Eri langsung saja nih, ini kan Mr. sebagai pembina English Club ya di SMP Negeri 1 Kediri ini. Nah ini gimana awal terbentuknya dari English Club ini, dan biasanya untuk syarat yang boleh masuk sebagai peserta siapa saja Mr.? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah awal terbentuknya English Club itu, jadi kita berusaha untuk mengakomodir bakat-bakat siswa, terutama dalam bahasa Inggris. Nah awalnya saya lihat dari nilai dulu, dari nilai akademiknya. Setelah itu saya merekrut. Nah, ketika masuk English Club juga tidak sembarang ikut. Jadi ada beberapa syarat yang kami ajukan sebagai pembina. Nah, syarat yang pertama nilai akademiknya bagus dan sebelumnya mungkin mempunyai prestasi ketika mereka SD. Nah, selanjutnya juga harus ada minat, jadi bahasa Inggris. Ya minat bahasa Inggris, karena dalam sanggar itu ya mungkin banyak waktu dan tenaga yang harus kita perlukan. Iya, baik. Nah ini salah satu dari murid Mister yang ikut di English Club ini adalah salah satunya Amanda ya Mister ya. Nah jadi untuk yang masuk untuk di English Club itu memang tidak sembarang, jadi harus difilter dulu ya Mister ya, disaring dulu siapa saja yang boleh ikut. Nah mungkin ini sekarang kita langsung aja nih coba untuk melihat gimana sih kalau Amanda setelah mengikuti di English Club seperti apa, mau membawakan storytelling ya. Oke, silakan. Judulnya apa nanti untuk storytellingnya? The Crying Stone. Oke, silakan langsung bisa dicoba ya untuk storytelling. Om Swastiastu. Hello, good afternoon Bali TV viewers. I'm Amanda Aziza Permana Adri. I'm from Junior High School number 1 Kediri. Today, I would like to tell you about the story entitled The Crying Stone. Okay, let's begin. Once upon a time, there was an old widow who lived in a small house at the top with her beautiful daughter.
The old widow is so poor that she must work hard every day. She collected dry wood in the jungle and sold them into the market once a week. She wanted to make her daughter happy, so she worked harder and harder every single day. The girl, the old widow, was really beautiful. Every man in the village were admiring her, fall in love when they saw her beautiful face. Unfortunately, she had a very bad attitude. The girl was very lazy and never helped her mother. She just prayed and looked in the mirror to admire her own beauty. One day, the old widow asked her daughter to help her stack the dry wood outside the house, but the girl rejected and said, "I cannot do your request. I'm afraid my skin will be dark and my beautiful cannot shine anymore." Hearing that the answer, the old widow will continue to work alone. Okay, that's all of my story, Citizen. Thanks for your listening. Om Santi 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 Om. Oke, ya itu dia tadi. Oke, dari storytelling dari Caca. Nah ini Mister, kalau untuk mereka untuk di English Club ini apakah memang fokus untuk diajarkan storytelling aja atau biasanya ada banyak materi-materi lain yang diberikan di English Club, Mister? Oke, jadi nah di English Club tuh di Sanggar Bahasa Inggris English Club. Jadi yang diajarkan itu tidak hanya storytelling, juga speech, pidato. Nah selain itu ada juga kita berusaha meningkatkan skill, keterampilan berbahasa Inggris. Baik. Karena dalam akademik bahasa Inggrisnya bagus, tapi untuk prakteknya juga harus jalan. Jadi bahasa Inggris itu tidak hanya dipelajari tapi juga digunakan. Iya, baik. Jadi memang harus praktek setiap hari ya, Mister ya, supaya nggak lupa nanti, Mister ya. Ya, baik, lanjut ke Weda. Nah, Weda ini kan prestasinya di bidang bahasa Bali. Nah, rata-rata nih baik orang dewasa ataupun dari yang seumuran Weda pasti menganggap kalau pelajaran bahasa Bali itu susah, apalagi menulis lontar aksara Bali. Ini gimana awal mulanya Weda bisa tertarik, bisa berprestasi juga nih di dalam bidang bahasa Bali? Ya, terima kasih. Jadi untuk sastra lontar khususnya ya. Kalau kita di Bali niko semua hal niko dicakup di dalam lontar. Baik niko seni tabuh, seni karawitan, seni tari apalagi niko dicakup dalam lontar. Apalagi pengobatan niko yatnya niko dicakup di dalam lontar. Nah, kalau di Bali niko bukan saja saat lontar penduduk Bali niko dewasa nih. Dari lahir niko sudah dibekali lontar sampai upacara Atmawedana. Berarti niki sudah suatu jati diri. Bukan saja jati diri orang Bali, jati diri Pulau Bali dan agama Hindu tentunya. Kalau lontar niki sampai punah di Bali niki nggih, mungkin Bali niki bukan Bali lagi. Karena dasarnya semua niko adalah di sastra. Aduh, kamu dewasa banget ya, kan sampai pusing nih dengerinnya. Jadi luar biasa sekali, bijak banget. Nah, jadi dalam artian kamu ini emang benar-benar ingin melestarikan kebudayaan Bali. Kalau bukan kita siapa lagi ya, Weda ya, bener banget ya. Baik, dan pemirsa Bali TV, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk di segmen kita selanjutnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir, masih bersama dari narasumber SMP Negeri 1 Kediri. Ya, kita lanjutkan kembali untuk dialog kita. Nah, Mister, ini kan melihat dari potensi adik-adik kita ini, baik itu dari bidang bahasa Inggris ataupun dari bahasa Bali. Nah, semuanya kan memang harus digali dari awal ya, Mister ya, dari kecil. Nah, ini Mister, biasanya kendala apa yang ditemukan ketika memberikan motivasi ataupun membimbing anak-anak? Nah, terima kasih. Jadi kendalanya masalah waktu benturan dengan kegiatan yang lain. Mungkin beberapa siswa yang ikut English Club juga mengikuti ekstra atau sanggar yang lain. Nah, jadi harapan saya ke depannya, nah anak-anak kalian tetap semangat. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Apapun yang kalian lakukan itu yang terbaik bagi kalian. Nah, selanjutnya segala jerih payah kalian itu buat bekal kalian di masa yang akan datang. Dan ingat pesannya Mister, no pain, no gain. Jadi tidak ada kerja keras, tidak ada usaha, tidak ada hasil.
Ya mungkin itu yang bisa Iya. saya sampaikan. Iya, baik ya, Mister. Nah, ini dari Caca sendiri nih. Ini kan Caca selain ikut dari talent untuk dari modeling, nah kemudian biasanya juga aktif ikut MC seperti itu ya, lomba-lomba kegiatan seperti itu. Nah, terus ini kan juga fokusnya sekarang lagi untuk belajar storytelling ya, untuk belajar bahasa Inggris ini. Nah, gimana sih caranya untuk mengatur waktu belajar, untuk kamu bisa mengatur waktu belajar, kemudian untuk fokus dengan kegiatan lain, berlomba juga, gimana caranya? Gini Kak, yang pastinya kan Caca fokusin dulu buat belajar ya, buat ke sekolah dulu, karena buat persiapan kelas 3 nanti. Nah terus kalau buat kegiatan yang lain lagi nih, kayak les vokal, les gitar, presenter atau yang lain-lain itu Caca lakuin buat cuma nambah wawasan sama pengalaman aja sih Kak. Gitu. Iya, oke. Cita-citanya kamu nanti ke depannya jadi apa sih? Jadi artis sih Kak. Jadi artis ya, oke. Ya, terus kalau untuk dari Caca sendiri ini, nah ini kan dari harapan ke depan, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman Yawana yang mungkin juga ingin seperti Caca, ingin seperti Weda juga, yang sebenarnya ada keinginan untuk berprestasi tapi biasanya malu-malu. Nah, itu yang biasanya menjadi kendalakan. Apa harapan kamu atau apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman Yawana? Iya, harapannya Caca sih buat teman-teman Yawana Live di rumah, kalian jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap percaya diri, dan jangan dengerin komentar orang yang berkomentar miring atau berkomentar negatif. Kita ambil dari sisi positifnya aja, dan ingat, confidence in yourself is the first step on the road to success. Percaya pada diri sendiri adalah langkah awal menuju kesuksesan. Oke, ya jadi itu ya untuk harapan ke depannya ya. Iya. Oke, nah dari Weda juga, kakak juga mau tanya untuk harapan ke depannya. Nah, tapi mungkin ini dari Weda, kakak juga penasaran nih, mau lihat kamu kayak gimana sih kalau kamu Mepidarta atau Dharma Wacana ya, sama ya untuk Mepidarta silakan Weda. Tapi openingnya aja, pembukaannya aja silakan. Om Swastiastu. Idedane sarang sami sanewang yang titiang, sedurung titiang yang tenang atur, pinih rien, ngiring sarang-sarang ngastiti bakti mantu kering ide yang widiwasa. Riantukan sang kaning asung kerta waranugrahanide, titiang kalih ratu idedane sinarang sami preside mapupul iriki. Gumantinipun ngemilaten pacentokan Mapidarta bahasa Bali sana mepaiketan ring pemarginipun kadi asap niki. Oke, wah ini luar biasa sekali ya. Oke, Weda, langsung harapan ke depannya seperti apa Weda? Jadi harapan untuk teman-teman di rumah itu terutama terus berkreativitas, terus berkarya, berprestasi tentunya. Dengarkan kritik saran dari orang-orang supaya kita mengetahui sejauh berapa perkembangan kita. Dan jangan kita itu berkarya hanya untuk mendapatkan like dan follower yang banyak, sehingga kita itu keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Iya, oke. Pokoknya semuanya intinya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, harus bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, nah ini yang terakhir untuk dari bandnya sebelum kita tutup untuk acara kita sore hari ini, apa harapan kedepannya ataupun motivasi yang ingin diberikan untuk adik-adik kita yang berprestasi sore hari ini? Silakan. Ya. Kalau untuk harapan ya, karena kita kan musisi kan penghibur kan, yang pastinya semoga karya kita bisa menghibur banyak orang, itu yang pertama. Yang kedua, harapan juga musik-musik kita niki bisa dikenal lah sama semua orang, bisa dinikmati. Dan harapan juga ini band tetap kompak, mudah-mudahan nggak bubar gitu ya sih. Oke, terima kasih ya untuk Euforia sudah hadir sore hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik dari SMP 1 Kediri, dari Pak Gurunya juga terima kasih sudah hadir. Dan baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Belitu sing cara dan wani elenan dan mengobrol janji kememain orang testa yang dimulai saja terus tekan beli mai jak beli kawe